Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal baris dan deret geometri. Sebelum memasuki pelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran itu apa. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini ialah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan baris geometri berdasarkan masalah yang diberikan. 2. Siswa dapat menentukan rasio dari barisan geometri tersebut. 3. Siswa dapat menentukan suku ke N barisan geometri. 4. Siswa dapat menentukan jumlah suku ke N pada barisan geometri. Baris geometri. Hal pertama yang kita harus ketahui ialah definisi baris geometri. Apa sih baris geometri itu? Nah, definisi barisan geometri ialah barisan bilangan yang tersusun berdasarkan pola tertentu dengan perbandingan yang teratur dan tetap pada tiap sukunya. Perbandingan yang kita maksud di sini dinamakan dengan rasio untuk geometri. Untuk baris dan deret geometri. Nah, di sini kakak mempunyai sebuah benda. Adik-adik tahu benda apakah ini? Ini adalah sebuah tali rapia, yang dimana tali rapia ini mempunyai banyak kegunaan. Salah satunya ialah mengikat barang, bisa juga untuk membuat tali jemuran. Lalu apa sih kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini? Nah, untuk adik-adik, semisalkan kalau yang pernah pergi ke toko sembako, biasanya kan pedagang sembako tersebut kan akan membungkus sembako-sembako yang dibeli oleh konsumen ke dalam sebuah kardus. Biasanya kalau untuk yang sembako berupa telur akan dimasukkan ke dalam kardus yang kecil, yang dimana kardus tersebut akan diikat menggunakan sebuah tali rapia. Lalu untuk yang sembako kayak gula dan minyak akan dimasukkan ke dalam kardus yang lebih besar daripada kardus telur, yang dimana di pedagang tersebut membutuhkan tali 2 kali lebih panjang daripada tali telur, kardus telur. Lalu untuk sembako yang lainnya seperti beras dan tepung akan dimasukkan ke dalam kardus yang lebih besar lagi, yang dimana untuk mengikatnya butuh 2 kali lebih panjang daripada tali minyak dan gula ini. Nah, misalkan ada yang kardus yang digunakan untuk sembako itu lebih besar lagi, maka tali yang digunakannya akan 2 kali lebih panjang daripada tali tepung dan beras. Misalkan ada lagi yang lebih besar, maka tali yang digunakannya nih lebih panjang lagi daripada tali sebelumnya, yang tanpa kita sadari di sini akan membentuk sebuah barisan. Semisalkan kalau tali pertama pada kardus telur itu ialah sepanjang 10 cm, maka untuk tali-tali berikutnya kita dapat mencarinya dengan sebuah perbandingan, kalinya dengan sebuah rasio. Nah, rasio pada cerita kakak tadi ini sudah kita ketahui, yaitu 2 kali lebih panjang, maka rasio ini 2. Maka untuk mencari suku-suku berikutnya kita kalikan dengan rasionya, yaitu 2. Tapi semisalkan kalau nggak diketahui rasionya, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus L sama dengan UN per UN-1. Karena rasionya tadi 2, maka kita dapat mengetahui jumlah suku kedua. Maka kita dapat mengetahui suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima dengan cara mengkalikan rasio dengan suku sebelumnya. Ini kan baru suku kelima ya. Semisal kalau ditanya suku ke 100, suku ke 200, itu kan agak lebih ribet kalau ngitungnya dengan cara manual. Maka di sini adanya rumus yang digunakan untuk mencari suku yang banyak-banyak itu dengan menggunakan rumus
UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Dengan keterangannya, UN sama dengan suku N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio. Jadi misalkan ditanyanya suku ke-10, maka N yang ada pada rumus tersebut kita ganti dengan 10. Yang selanjutnya yaitu deret geometri. Definisi dari deret geometri ini ialah jumlah suku-suku yang ada pada baris geometri. Nah, dilihat dari definisinya saja, ini sudah ada kaitannya dengan baris geometri, yang dimana deret geometri sama baris geometri ini saling berhubungan. Kakak ambil soal yang kakak ceritain tadi, yang dimana ini nih untuk deret geometri kan dari definisinya ialah jumlah suku-suku, maka suku-suku pada barisan geometri yang telah kita ketahui ini akan kita tambah untuk mencari deret geometrinya. Untuk deret geometri sama barisan geometri ini sama saja, dibutuhkannya rasio. Rasionya itu pesat tetap, karena dalam soal tadi karena di soal yang sebelumnya sudah kita cari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima dengan rasio 2. Maka kalau ditanyanya jumlah suku kelima, kita dapat menjumlahkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat sampai suku kelima. Tapi semisal kalau ditanya jumlah suku ketiga, maka kita dapat menjumlahkan suku pertama, suku kedua sampai suku ketiga. Semisalkan kalau ditanya suku ke-6, sedangkan di sini saja baru suku kelima, maka kita harus mencari dulu suku ke-6 berapa dengan cara mengkalikan suku kelima ini dikalikan dengan rasio. Baru setelah itu kita dapat menjumlahkannya sampai suku ke-6 kita jumlahkan. Tapi semisal kalau ditanya suku kelima, maka kita hanya perlu menjumlahkan dari 10, 20, 30, 40, 80, 160 ini kita jumlahkan untuk mendapatkan suku kelimanya, yaitu dapatnya 310 untuk jumlah suku kelimanya. Tapi kan ini kan baru jumlah suku kelima, yang dimana kita masih bisa dapat menghitungnya secara manual. Coba kalau sukunya besar-besar, jumlah suku yang 100, 150, itu lumayan susah kalau kita mau menghitungnya secara manual. Maka kita dapat menggunakan rumus. Nah, rumus jumlah suku sendiri ini ada 2. Yang pertama, ini mana rasionya lebih dari 1 dan rasionya kurang dari 1. Maka kalau kita mau menggunakan rumus untuk mencari jumlah suku, maka kita harus mengetahui rasionya terlebih dahulu untuk menentukan rumus mana yang akan kita pakai. Nah, rumus pertama yaitu SS sama dengan A per R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Nah, untuk rumus keduanya SS sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N tutup kurung per 1 dikurangi R, yang dimana jumlah suku ini kita lambangkan dengan SN. SN sendiri, S itu berasal dari kata sum yang artinya dalam bahasa Indonesia artinya jumlah. Langsung masuk ke contoh soal. 1. Ani sedang merasa bosan dikarenakan guru matematika hari ini tidak masuk dikarenakan sakit. Ani sangat senang matematika, karena itu ia tidak menyukai hari ini. Karena ia bosan, ia mencoret satu lembar kertas. Ia menggambar berbagai macam bunga. Di tengah kegiatan, ia melihat hasil gambarnya, yang ternyata jauh dari ekspektasi. Ia sadar ia ternyata sangat tidak bisa menggambar. Karena merasa gambar itu sangat buruk, Ani pun merobek gambar itu.
Awal mula ia merobek menjadi 2 bagian hingga seterusnya. Berapakah jumlah potongan kata setelah potongan kelima? Untuk soal ini, kita dapat menggunakan cara manual untuk mencarinya. Dikarenakan tadi dia bilang Ani mempunyai satu lembar kertas, maka kita dapat mengetahui kalau U1-nya itu 1. Lanjut, dalam cerita dia bilang awal mula ia merobek menjadi 2 bagian. Berarti dapat kita ketahui dari soal U2-nya 2. Karena kita sudah mengetahui U2 sama U1, kita dapat melakukan perbandingan untuk kedua suku tersebut untuk mencari rasionya. Dengan rasio tiap sukunya tetap. Untuk mencari rasionya yaitu R sama dengan UN per UN kurangi 1 sama dengan U2 per U1 sama dengan 2 bagi 1 sama dengan 2. Maka kita dapat rasionya itu 2. Jadi untuk mencari suku ketiga, suku keempat, suku kelima, kita dapat mencari suku ketiga dengan cara mengkalikan 2 dengan suku kedua. Untuk mencari suku keempat, kita dapat mengalikan rasio dengan suku ketiga. Untuk mencari suku kelima, kita dapat mengkalikan rasio dengan suku keempat. Yang dimana suku ketiganya 4, suku keempatnya 8, dan suku kelimanya 18. Karena ditanya berapakah jumlah potongan kata setelah potongan kelima, maka kita akan menjumlahkan suku ini sampai suku kelima, yang dimana didapat 31. Maka jawaban untuk soal nomor 1 ini, jumlah potongan kertas setelah potongan kelima adalah 31 kertas. Untuk soal kedua, diketahui suatu barisan geometris 10, 30, 90. Carilah suku ke-10 dan jumlah suku ke-10. Karena ini sudah suku ke-10, maka untuk mencari suku ke-10 dan jumlah suku ke-10 kita dapat menggunakan rumus. Pertama-tama kita harus mencari dulu apa yang dibutuhkan. Di dalam rumus tadi kan yang kita butuhkan adalah suku pertama dan rasio. Maka kita harus mengetahui suku pertamanya berapa dan rasionya berapa. Suku pertama dalam soal tadi sudah diketahui. Nah, untuk mencari rasio, kita dapat melakukan perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua. Tapi kita memilih angka yang lebih kecil agar mudah membaginya. Maka kita pilih perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama, yang dimana 30 dibagi 10 itu sama dengan 3. Maka kita dapat rasionya 3. Karena intinya cari suku ke-10, maka kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Untuk setiap N yang ada di sini kita ganti dengan 10 karena ditanya jumlah suku ke-10. Nah, langkah berikutnya adalah kita ganti A ini dengan 10 karena suku awal, R-nya kita ganti dengan 3, N-nya kita ganti dengan 10 karena yang ditanya 10, min 1 dikurangi 1. Langkah keduanya kita harus mengurangi pangkatnya terlebih dahulu. 10 dikurangi 1 itu 9. Dan untuk langkah kedua kita harus mencari 3 pangkat 9 ini berapa. Nah, 3 pangkat 9 ini dapatnya 19.683. Kita kalikan dengan suku pertama yaitu 10, dapatnya 196.830 untuk suku ke-10-nya. Untuk jumlah suku ke-10-nya kita dapat menggunakan rumus dengan rasio lebih dari 1. Karena dalam soal tadi kita sudah mengetahui kalau rasionya itu 3, maka 3 ini kan lebih dari 1. Maka kita dapat menggunakan rumus jumlah suku ke N sama dengan A dan kurung R pangkat N min 1 per R kurangi 1. A nya di suku pertama yang kita dapatkan 10,
R-nya kita dapatkan 3, N-nya 10 karena yang tadi jumlah suku ke 10, dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Nah, langkah pertama ialah kita harus mengetahui 3 pangkat 10 ini berapa. Nah, 3 pangkat 10 ini rupanya 59.049. Lanjut, 59.049 ini kita kurangi 1 terlebih dahulu. Dapatnya 59.048. Baru kita kalikan dengan suku pertama, yaitu 10. Dapatnya 590.480. Sudah itu kita bagikan dengan 3 dikurangi 1 kan 2, maka kita bagikan dengan 2. Maka untuk mencari jumlah suku ke 10-nya, kita bagi 590.480 kita bagikan dengan 2, dapatnya 295.240. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan untuk perkenalan baris dan deret geometri. Kakak ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya. Akhir kata kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.